Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, yang merupakan bagian dari pembelajaran perbandingan mata pelajaran matematika kelas 7. Rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio, harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Misalnya, kecepatan mengendarai sepeda motor. Kecepatan merupakan besaran turunan yang membandingkan dua besaran, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, salah satu hobi Mirza adalah bersepeda. Bersepeda hari ini Mirza melintasi jalan di 3 kampung, yaitu yang pertama, Jalan Kampung Hebat, berjarak 3 km ditempuh selama 20 menit. Yang kedua, Jalan Kampung Pasti, berjarak 2 km ditempuh selama 15 menit. Serta yang ketiga, Jalan Kampung Jaya, berjarak 4 km ditempuh selama 25 menit. Pada jalan kampung manakah Mirza mengendarai paling cepat? Baiklah teman-teman, marilah kita kerjakan bersama-sama. Untuk lebih mudah dalam mengerjakan soal ini, kita bisa membuat tabel seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita hitung kecepatannya. Oh ya teman-teman, mengingatkan kalau kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Marilah kita hitung bersama-sama. Ya teman-teman, pada tabel sudah tertera bahwa untuk Jalan Kampung Hebat kecepatannya adalah 0,15 km per menit. Jalan Kampung Pasti kecepatannya 0,13 km per menit. Serta Jalan Kampung Jaya kecepatannya 0,16 km per menit. Berdasarkan hasil perhitungan kecepatan itu, maka teman-teman semuanya bisa mengetahui jalan kampung manakah Mirza bersepeda paling cepat. Ayo, jalan kampung mana teman-teman? Iya, ternyata dari data dapat kita simpulkan bahwa Mirza bersepeda paling cepat di Jalan Kampung Jaya, yaitu 0,16 km per menit. Sampai kita pada contoh soal 2. Pak Mirza menanam bibit unggul untuk varietas tanaman duku
dengan target produksi 8 ton duku dari 100 pohon. Berapa banyak duku yang dapat dihasilkan dari satu pohon? Baiklah teman-teman, marilah kita kerjakan bersama-sama. Langkah pertama, kita ubah satuan ton ke dalam kilogram dulu, sehingga duku yang 8 ton setelah kita ubah menjadi kilogram, sehingga menjadi 8.000 kilogram. Selanjutnya, duku yang dapat dihasilkan dari satu pohon dapat kita hitung. 8.000 per 100 sama dengan 80 kilogram. Contoh soal 3. Pada bungkus roti tertera informasi bahwa per 2 gram roti mengandung energi sebanyak 5 kalori. Hitunglah banyaknya energi yang didapatkan Mirza setelah makan 200 gram roti. Baiklah teman-teman, marilah kita kerjakan bersama-sama. Untuk mengerjakan soal ini, maka dapat dihitung 5 dibagi 2 dikalikan 200 sama dengan 500 kalori. Contoh soal 4. Mirza budidaya ikan lele dalam 3 kolam, yaitu seperti yang tertera pada tabel. Kolam 1, luas kolamnya 2 meter persegi, jumlah benih lelenya 360 ekor. Kolam kedua, luas kolamnya 4 meter persegi, jumlah benih lelenya 760 ekor. Serta kolam yang ketiga, luas kolamnya 5 meter persegi, jumlah benih lelenya 900 ekor. Manakah kolam yang mempunyai kepadatan benih lele paling tinggi? Baiklah teman-teman, marilah kita kerjakan bersama-sama. Untuk mengingatkan teman-teman, kepadatan bisa dihitung dengan rumus kepadatan sama dengan jumlah lele per luas kolam, sehingga pada ketiga kolam ini dapat dicari kepadatannya. Pada kolam yang pertama, kepadatannya 360 dibagi 2 sama dengan 180 ekor per meter persegi. Kolam yang kedua, kepadatannya 760 dibagi 4 sama dengan 190 ekor per meter persegi. Serta kolam yang ketiga, kepadatannya 900 dibagi 5 sama dengan 180 ekor per meter persegi. Dari data itu, maka dapat disimpulkan bahwa kolam yang mempunyai kepadatan benih lele paling tinggi adalah kolam lele yang kedua, yaitu 190 ekor per meter persegi, di mana kolam 1 dan 3 hanya 180 ekor per meter persegi. Terima kasih kami sampaikan atas kebersamaan kita. Terima kasih juga saya sampaikan atas subscribe, like, dan komen serta share teman-teman semuanya. Semoga
kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.